Terima kasih, selamat malam. Kembali lagi di pengikut channel Lazarus Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan membahas buku ke-10 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial sebagai bentuk kuliah daring di tengah pandemi COVID-19. Tetapi sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan nama saya Sefnat Lopo, mahasiswa sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas buku ini dengan tema atau buku ini sebetulnya berbicara mengenai problem sosial sebagaimana digambarkan oleh Leonard Bingley. Dari perspektif Leonard tentang persoalan sosial sebetulnya berbicara mengenai atau menggambarkan bagaimana akar persoalan yang kemudian mencetuskan sebuah persoalan dan mengidentifikasi persoalan dengan lalu dikaitkan dengan masalah politik, lalu mengidentifikasi fakta-fakta persoalan sosial yang terjadi pada negara Amerika Latin pada zaman itu dan menjelajahi implikasi daripada persoalan sosial dengan berubahnya atau dinamika masyarakat pada zaman itu. Tetapi yang lebih menarik pada buku ini adalah mencakup bagaimana kekeluargaan setiap orang memiliki atau bagaimana melihat lebih spesifik tentang persoalan-persoalan aborsi seperti persoalan aborsi, persoalan kemiskinan dan lain sebagainya yang ditangani pada kawasan-kawasan yang kemudian menjadi suatu kontradiktif dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi model kita sebagai negara hukum, saya ambil contoh kita sebagai negara hukum di negara Indonesia tentang persoalan contoh kemiskinan. Sebagaimana digambarkan oleh Jensen pada tahun 1992 tentang masalah sosial atau lebih spesifik yang berbicara mengenai kemiskinan adalah ia menyatakan bahwa kita berbicara mengenai kemiskinan, parameternya adalah ukurannya adalah berbicara mengenai di situ indikator-indikator yang mencakup kemiskinan adalah atau untuk kita melihat kemiskinan di situ yang jauh lebih penting kita melihat variabel-variabel daripada kemiskinan adalah persoalan kesejahteraan. Yang berikut persoalan pendapatan, persoalan kehilangan pekerjaan, lalu masalah kesehatan. Jadi itu yang ketika dari standar nasional ini atau TSNI, ketika tidak mencukupi standar, maka orang itu atau masyarakat tersebut bisa dikategorikan miskin. Saya ambil contoh tentang kita di NTT kenapa terkategori miskin, karena berbagai macam variabel-variabel tadi paling banyak atau secara universal masyarakat tidak bisa mencapai itu, sehingga terjadi kontradiktif antara kelas penguasa dan kelas pekerja. Nah, hari ini kita lihat di dalam UMP atau upah minimum provinsi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah bahwa standarnya adalah 1.750.000, tetapi realisasi hari ini kita lihat ada yang 900, bahkan ya sampai ya 1.200.000 paling mentok. Nah, kadang setiap pemimpin baru ketika menawarkan dirinya untuk menjadi public figure atau menjadi pemimpin, sebelum menawarkan diri, yang dia sampaikan adalah ngomong tentang persoalan kemiskinan, tetapi dia sendiri menjanjikan dan dia sendiri yang menentukan, pemerintah sendiri yang membuat regulasi itu dengan memberantas persoalan kemiskinan. Tetapi sampai hari ini kemiskinan tidak pernah terselesaikan, sehingga yang menjadi keheranan yang menjadi dugaan secara sosial, persoalan kemiskinan tidak pernah berakhir selagi para pemegang kekuasaan tidak pernah memberi ruang gerak kepada kaum pekerja atau kelas bawah, masyarakat kelas bawah. Yang berikut tentang menentukan masalah sosial.
Jadi saya harus kembali lagi tentang masalah kemiskinan dan juga masalah gender. Ketidaksetaraan. Kita berbicara mengenai masalah gender, soalnya itu tampaknya langsung atau kita tahu bahwa ketidaksetaraan gender itu lebih berbicara mengenai ketidakadilan atau hal kontradiktif yang terjadi pada perempuan dan laki-laki, hak imunitas perempuan dan hak imunitas laki-laki. Saya ambil contoh dalam nuklir family. Ya, saya secara pribadi bisa menganalogikan bahwa kenapa persoalan gender atau ketidaksetaraan gender dalam peran sosial di kita NTT, kenapa sampai hari ini tidak pernah berakhir? Karena paling banyak lelaki berasumsi bahwa perempuan itu harus diduakan, sementara yang seharusnya dalam sebuah keputusan atau dalam sebuah komunikasi yang sifatnya konstruktif dalam sebuah rumah tangga, seharusnya harus ada kompromi, harus ada diskusi antara suami dan istri sehingga bisa melahirkan satu keputusan, satu jalan keluar yang sudah disepakati antara suami istri sehingga melahirkan sebuah solusi yang tepat. Tetapi yang terjadi kadang di dalam alam bawah sadar setiap masyarakat, pada masyarakat NTT, laki-laki selalu menyudutkan perempuan dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Sehingga kita ambil contoh real, paling banyak sesungguhnya persoalan gender ini sudah dikonstruksikan oleh antara keluarga, sesungguhnya lahir daripada kalangan informal itu sendiri atau daripada keluarga itu sendiri. Nah, kadang perempuan itu juga tidak percaya diri untuk hadir dalam sebuah kebijakan dalam rumah tangga. Kita ambil contoh, kadang semua keputusan dalam rumah tangga perempuan selalu ketergantungan atau istri selalu ketergantungan pada laki-laki. Padahal sih sebetulnya ketika walaupun secara material istri tidak punya kontribusi terhadap hal itu, tetapi ketika dalam kebijakan itu kemudian muncul konsekuensi buruk, berarti dalam satu kesatuan antara suami istri masing-masing harus memikul beban atau memikul konsekuensi buruk itu. 1000 kali perempuan secara batin dia tidak nyaman ketika bagian daripada rumah tangga dia itu diperhadapkan dengan persoalan. Maka itu tadi kita berbicara mengenai ketidaksetaraan gender, itu harus menghadirkan suatu edukasi baru untuk kesadaran kolektif antara perempuan dan laki-laki kalau bagi saya. Karena ketika perempuan sadar tentang ketidakadilan gender itu, dia harus sadar untuk menyamakan diri dan dia harus sadar untuk partisipan dalam sebuah kebijakan. Mungkin itu saja. Yang berikut bahaya tentang suatu persoalan sosial. Kita harus kembali lagi pada persoalan kemiskinan. Bahaya persoalan kemiskinan kalau kita melihat dari regulasi yang berlaku. Ya, paling banyak para pengambil kebijakan berbicara cair menjelang momentum pilkada, tetapi realisasi tidak pernah terukur. Sehingga kalau hal ini kemudian dibiarkan, maka sampai kapanpun persoalan ini bukan lagi menjadi suatu persoalan, tapi ini suatu budaya sih sebetulnya. Jadi kemiskinan ini bukan karena sesuatu yang lahir begitu saja, tetapi melalui suatu proses dan suatu skema, suatu settingan sehingga muncul demikian. Ataukah ya biasa di dalam perspektif lain selalu orang menentukan tentang implikasi daripada kemiskinan itu bisa dilihat daripada budaya, ya bisa saja. Yang berikut, dimensi kesenjangan gender. Dalam masyarakat modern, orang memperoleh pendapatan dengan menghasilkan barang dan jasa. Itulah sebabnya orang dikenal karena kerjaannya. Ini adalah mengapa pertanyaan, apa yang Anda lakukan? Sangat penting. Demikiankah pekerjaan wanita mempengaruhi status mereka karena sebagai diperlibatkan? Menurut Selisser, orang yang tidak memiliki penghasilan boleh saja memiliki beberapa sumber
daya yang diperoleh dari suami. Jadi ini sisi sebetulnya menggambarkan bagaimana perempuan juga ikut terlibat dalam aktivitas publik, sehingga sesungguhnya pada momentum ini atau pada zaman ini perempuan sudah berupaya untuk keluar dari ketidakadilan itu untuk melakukan suatu proses baru, sehingga hal ini yang harus dijadikan sebagai contoh dalam menghadapi persoalan gender. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan.